Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua, baik lagi dengan saya Naufal Amir. Setelah kemarin saya dikasih kesempatan untuk membacakan kisah Nabi Yakub, kali ini saya diberikan kesempatan lagi nih buat baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mulai ceritanya. Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf alaihissalam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf alaihissalam, hingga mungkin mengantar mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya Benyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lainnya. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa mereka lah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh, yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam sedang merencanakan tindakan itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah ia ke dalam sumur, supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak Yusuf alaihissalam. Mereka beralasan, mereka akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf alaihissalam diajak oleh anak-anaknya itu. Namun, mereka terus meyakini ayahnya bahwa mereka akan mengawasi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberikan izin kepada mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf pun mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Nabi Yusuf alaihissalam dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka pun memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihissalam dan melumurnya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih, seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam dimangsa oleh serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Nabi Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf alaihissalam di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Salah satu dari mereka mengambil air di sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalamnya, lalu menarik kembali ke atas. Tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikan sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf alaihissalam
tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga murah kepada seorang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dan memiliki jabatan yang tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri itu, Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usia dewasa dan ketampanan yang bersinar, Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf alaihissalam merayu dan mengajak Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita ini menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf alaihissalam lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf alaihissalam kemudian lari menuju pintu dan menjauh. Dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf alaihissalam tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf alaihissalam telah menggodanya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf berkata, dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri tuannya tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamis Yusuf koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf alaihissalam yang merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamis Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat baju belakang Yusuf alaihissalam yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata pada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf alaihissalam yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat para serupawan Yusuf alaihissalam, teman-temannya Zulaikha pun terpana hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi tersebut, sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf alaihissalam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat terkait jangka waktu di penjaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf alaihissalam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan atau menafsirkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf alaihissalam. Bahkan Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ia imani. Yusuf alaihissalam pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf alaihissalam bersama temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf alaihissalam berkata kepada temannya yang selamat,
untuk menceritakan tentang dirinya kepada raja. Menceritakan tentang dirinya di sini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada raja akan keahlian tafsir mimpi yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf alaihissalam yang kembali menjadi pelayan raja dan tidak lupa akan pesan Yusuf yang untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu yang membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai, lalu di dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan ketujuh sapi betina yang bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina gemuk itu. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya. Dalam keadaan terkejut, lalu ia tidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang didapati itu membuat khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada pembesar kerajaan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menafsirkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian dia berkata kepada sang raja, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menafsirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk bertemu dengan Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu Yusuf alaihissalam pun dibawa menemui Raja Mesir. Dan Raja Mesir itu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf alaihissalam. Di hadapan Raja, Yusuf alaihissalam pun menafsirkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim panceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf alaihissalam juga memberikan solusi terbaik kepada mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang akan terjadi ketika datang bertahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai dengan kekeringan dan panceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan memberikan solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya, yang membuatnya dimasukkan ke dalam penjara. Namun Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut terlebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Yusuf alaihissalam tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik, lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf alaihissalam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini adalah orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di sisi kami." Yusuf alaihissalam pun berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf alaihissalam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf alaihissalam pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu, Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihissalam. Sudah beberapa lama Yusuf alaihissalam memerintah, dan kala Mesir dilanda panceklik, 10 saudara Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur
datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya itu tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut. Karena telah terpisah, saudara-saudaranya itu tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut. Karena telah berpisah puluhan tahun, namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihissalam karena terjadi musim paceklik. Mereka yang menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf menyadari bahwa saudara kandungnya Benyamin tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kembalilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makan kepada mereka, bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata pada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan, supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Nabi Yakub mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin ke penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihissalam bertemu dengan Bunyamin. Lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam. Saudara Yusuf alaihissalam keheranan. Tapi Yusuf alaihissalam menegaskan, "Akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku Benyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf alaihissalam, lalu Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang kala itu beliau pakai kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf pun untuk meminta agar sang ayah Nabi Yakub beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali bersama Yusuf alaihissalam. Setelah puluhan tahun berpisah, ada ulama yang berpendapat bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebutkan 83 tahun. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada yang telah sempurna, yakni menjadi nabi dan dirinya menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah fana. Maka dari itu, Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Yusuf wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di bumi Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat di usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Yusuf alaihissalam juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Yusuf alaihissalam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam, itulah sejumlah kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dari lahir hingga wafat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah itu. Saksikan kisah-kisah Nabi lainnya di channel YouTube Al Hikmah TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.